Yo, sobat gembul. Nah, gue keluar juga kan. Jadi gue juga punya channel YouTube ya. Pokoknya gue pengen promo di sini. Jangan lupa ikutin juga, tonton juga. Subscriber gue udah banyak banget, udah sekitar 62 biji. Sedih banget kan? Proses. Jadi jangan lupa tonton juga di channel YouTube gue Aos Hari Libur. Ada di layar sini nih pokoknya nih. Ada di layar Hari Libur. Jadi kali ini gue dapet kehormatan bisa menjamu Om Papau nih. Om Papau jadi udah nyobain mobil gue. Jadi so far sih asik-asik aja lah Om ya. Dan saya baru tahu kalau dia gitaris band. Pengen dinyanyiin cuman terkena copyright jadi nggak boleh. Gitu. Yang depan tuh. Dia udah ngasih malah. Biarin. Salah satu hal yang akan kita lakukan ketika kita membeli mobil tua second, kita harus coba jalan. Mungkin yang orang lain banyak nggak tahu itu adalah kita coba perpindahan dianya. Kadang-kadang kalau mobil tua, ini tuas ini dia suka netral sendiri nih. Itu masalahnya sinkronize-nya. Sebetulnya itu murah, cuman biaya pembongkarannya itu yang mahal. Kita coba ya. Gimana menurut sang calon? Ya sejauh ini sih tenaga masih oke, powernya masih dapet. Karena nggak asik banget kalau beli mobil tua nggak ada PR. Nah, pertimbangan lain adalah ketika kita membeli mobil tua adalah daripada beli motor, mendingan beli mobil tua. Nggak kehujanan. Pertimbangannya itu. Kayak sekarang lagi hujan tuh, lihat tuh. Enak kan nggak kehujanan? Duduk manis lagi. Duduk manis. Dan satu hal lagi adalah ketika kita pakai mobil tua itu, ya biasanya sih kita akan nambah temen, nambah ilmu kalau orangnya mau belajar bagaimana cara menanggulangi mobil. Betul sekali. Gitu. Jadi nggak asik banget. Emang sih beberapa orang emang suka nggak terlalu biasa sama mobil yang banyak dandan misalnya ya. Jadi sebetulnya sih perkara dandan atau enggak, mobil itu adalah tergantung perawatannya kita. Betul. Gitu. Terus ada nggak sih pertimbangan nih buat teman-teman yang di sana yang nonton nih? Pertimbangan ketika kita membeli mobil, ada nggak sih pertimbangan selain ke mobil? Ada juga mungkin impersonate si penjualnya. Ngaruh juga nggak sih? Kadang-kadang. Coba jadi, gimana? Menurut saya pribadi nih, kalau untuk masalah personal, ya first impression, tapi terhadap personalnya gitu. Yeah. Jadi bukan banyak sih, segelintir orang dalam melakukan perjualbelian khususnya mobil tua atau mobil muda, banyak di awal dia menekankan, saya bicara personalnya dulu, banyak menekankan gaya-gaya orang sombong. Jadi ketika kita nanya spek aja dijawabnya ala kadarnya, kayak nggak niat jual mobil seperti itu. Itu yang pernah saya alami. Terus yang kedua, dalam memperlihatkan kondisi unit banyak setengah-setengah, betul. Banyak yang nggak jujur, banyak yang diumpet-umpetin, itu udah sering deh ketemu. Nah itu pertimbangan untuk kalian dalam membeli mobil bekas. Kita harus cari tahu dulu personalnya dia seperti apa, baru kalau ketika udah mendapat feel-nya atau merasa terpanggil, baru kita datengin, seperti itu. Kan banyak tuh sistem komunikasi yang kita lakukan, entah itu berupa chat atau telepon. Nah kalian bisa menilai sendirilah personalnya seperti apa. Kalau dari awal udah oke, respon welcome, ya kita lanjut untuk kita datengin seperti itu. Om Bapak ada nggak sih saran buat teman-teman di sana? Misal ketika oke lah orangnya udah stroke sama mobilnya, terus tiba-tiba mungkin nomor rangkanya keropos kah, atau nomor mesin atau itunya segala rupa beda. Menurut Om Bapak gimana? Biarpun itu bisa diurus ya, menurut Om Bapak gimana? Oke, jadi ada dua pandangan menurut saya. Jadi namanya mobil tua itu kan perkara terberatnya ketika kita mau ngurus surat-surat, ada yang nomornya hilang, ada yang nomornya beda. Nah dua hal ini tergantung si penjual mau bisa bantu urus sampai selesai atau enggak. Kalau enggak nih, mendingan kita tinggal. Saran saya seperti itu. Jadi kayak kalau kita kan butuh dilayani dalam siklus jual beli kan. Nah, kalau si orang itu masih bisa bertanggung jawab apa yang dia jual, ya udah ikutin. Tapi kalau dia nggak bisa memberi pelayanan yang harusnya kita dapatkan, dia nggak bisa, kita tinggalin. Karena menurut saya pribadi kalau untuk masalah surat-surat itu vital. Jadi nggak ada tawar-menawar lagi selain kalau dia mampu bisa mengurus atau enggaknya, ya syukur-syukur bisa ngurus. Tapi kalau enggak ya tinggalin aja deh. Nah, kelebihan lain, kenapa sih Om Papau itu, biar sobat-sobat di sana pada tahu juga, sobat gembul juga pada tahu, kenapa sih salah satu alasan memilih mobil-mobil tua lah? Nah, ini pertanyaan bagus nih dan menarik untuk saya
kenapa saya berkecimpung di perjualbelian mobil tua? Karena mobil tua itu seninya selain kita senang mengoprek-ngoprek ataupun merestorasi, kedua kita bisa menambah ilmu. Jadi secara tidak sadar atau tidak langsung kita bisa menambah ilmu tentang dunia permesenan, dunia silaturahmi terhadap personal jual beli mobil juga, gitu kan, menambah tali persaudaraan. Dan ketiga nih yang menurut saya bikin saya tertarik, ketiga itu untuk mengambil cuannya gelap. Jadi kita nggak bisa didikte oleh calo-calo ataupun mediator yang iseng gitu, nggak bisa, karena mobil tua itu untuk nilai rupiahnya sangat gelap sekali, nggak bisa didikte oleh siapapun. Oke, nah mungkin sobat-sobat Gebul juga ada yang pengen nanya, karena mungkin mereka jauh juga kan yang nonton di sana. Pasti adalah mereka yang bertanya. Lebih ke pernah nggak sih Om Papau ini misalnya ketika jual beli atau ada miss atau ada rugi gimana? Nah kalau untuk apa namanya tadi pertanyaan saya lupa lagi. Pernah nggak sih ketika belanja terus ambil unit tiba-tiba nih pas jualnya itu ada rugi gitu loh, atau nggak salah perhitungan? Pernah nggak sih? Istilahnya ini buat teman-teman di sana yang mungkin ada yang pengen juga belajar. Kita kan di sini harus mengedukasi juga gitu loh. Betul. Kalau masalah rezeki kan udah ada yang mengatur dong. Nah, tapi kan ilmu itu kadang ada orang yang bisa berbagi, kadang juga ada yang enggak. Nah, maksudnya di sini loh, di channel ini doang nih kita bisa ngasih saran, bisa ngasih tips yang nggak ada ditutup-tutupi, tapi kita akan kasih keterbukaan bagaimana sih tips dan triksnya agar jualan mobil itu nggak terlalu minus gitu, Om Papau. Penanggulangannya seperti apa? Oke, gini. Pertama yang perlu kalian perhatikan untuk anda semua yang coba peruntungan di jual beli mobil tua, saya pribadi sih pernah mengalami hal itu di 1-2 unit lah, nggak semuanya. Nah, untuk menanggulanginya mudah sih sebenarnya. Mungkin kalau kalian insting mencari cuannya kuat, ada 2 opsi. Pertama, Anda bisa melakukan sistem barter. Kedua, Anda bisa melakukan sistem tukar tambah. Dikala unit ini lama dan susah untuk menjualnya, seperti itu. Jadi menurut kacamata saya, kalau kalian sudah membeli mobil tua terus lantas dijual nggak laku-laku, jangan berkecil hati. Karena di dunia otomotif ini semua serba misteri. Itu aja sih. Jadi kalian nggak perlu takut ketika sudah membeli mobil tua dan suatu saat Anda mau menjual tapi nggak laku-laku, jangan takut, karena masih ada 2 opsi itu. Anda bisa melakukan barter, entah itu dengan mobil ataupun dengan motor matic, itu terserah Anda. Yang penting kalkulasi matematikanya sesuai, setara. Jadi jangan beranggapan setelah Anda barter Anda mendapat kerugian, jangan. Kalau Anda mendapat kerugian berarti matematika Anda masih belum berjalan, seperti itu. Jadi istilah gampang itu adalah ganti baju, sobat. Jadi ganti baju. Jadi kalian misalnya barangnya lama terjual, ya tadi caranya tukar tambah atau barter. Betul. Gitu. Di 2 opsi itulah yang menyelamatkan kalian ketika sudah membeli mobil tua tapi lama terjualnya, seperti itu. Menurut pengamatannya Om Papau, yang Om Papau lihat itu adalah ketika mendapatkan mobil tua, yang dilihat adalah keoriginalitasannya. Ada beberapa orang yang melihat mungkin keoriginalitasannya, terus biaya customnya, biaya modifnya, dan yang lain adalah harganya. Sebenarnya apa sih, orientasi mana sih yang sebetulnya harus diutamakan ketika kita ingin membeli mobil atau Om Papau ingin mendapatkan mobil gitu? Satu adalah tingkat keoriginalitasannya, karena pasti akan berpengaruh ke harga. Kualitas, berapa mahal dia modifnya kalau yang suka modif. Ketiga, angka budget yang kita punya dong. Nah gitu. Menurut Pak Papau gimana tuh kalau melihat dari 3 poin itu? Jadi mungkin saya akan menjawab 2 poin aja dari pertanyaan dari 3 poin yang tadi disampaikan. Kalau menurut kacamata pribadi saya, kalau kita mau main mobil tua, untuk tingkat original tuh perlu menjadi pakem. Karena apa? Mobil tua itu yang pasti dan akan dihargai oleh orang-orang ketika kita menjual tuh akan dilihatnya pasti tingkat originalnya yang masih utuh. Walaupun nggak bisa menyampai ke tingkat perfect, tapi setidaknya masih ada 80% mobil ini masih original, seperti itu. Terus kedua, bagi kalian yang suka dengan mobil red trim ataupun modifikasi yang custom tadi, bagi saya begini, semua kembali lagi ke selera. Semua orang kan pasti punya pakem dan penilaian kriteria untuk membeli sebuah mobil. Tapi kalau kalian condong ke arah modifikasi itu sah-sah aja. Nggak ada yang menghakimi bahwa apa yang kalian pilih itu salah, nggak ada. Semua kembali ke selera.
penilaiannya itu nanti kembali lagi ke calon buyer seperti itu. Jadi kalian lakukan aja, kalau menurut kalian yang modif itu ada value-nya, kalian sikat seperti itu. Jadi jangan menganggap yang mobil modifan itu nggak ada value. Semua kembali lagi tergantung kondisi mobil yang kalian beli seperti itu. Oke, nah sekarang gini loh. Ini kan kita udah test drive lama nih, test drive-nya lama ya. Jarang banget orang akan ngasih test drive mobil itu lama ketika jual beli. Yes. Oke. Dan ini emang kebetulan emang pemiliknya baik hati banget sih emang Om Papau ya. Nggak tahu ada di mana dia pemiliknya nih. Kebetulan sekarang saya jadi asistennya Om Papau. Yeah. Nah, selama perjalanan tadi nih, menurut Om Papau worth it nggak sih dengan harga segitu? Harga yang di bawah pasaran? First impression saya tentang mobil yang saya test drive hari ini, sejauh ini yang penting mobil ini nggak loyo, pertama. Kedua, stabil, walaupun untuk arah setir masih agak belok karena belum di scoring. Dia belum diinsapkan. Diinsapkan, jadi butuh di scoring juga. Ketiga, surat-surat. Yang penting itu, surat-surat ini menjadi penunjang mobil, harga mobil. Kalau mobil ini surat-suratnya lengkap dan akur, insya Allah bisa terjual dengan harga yang lumayan lah. Setidaknya untuk market-market di sekitaran sini mungkin belum ketemu jodohnya, mudah-mudahan di Soro ini ketemu jodohnya. Seperti itu. Jadi menurut saya mobil apapun kalau ketiga faktor itu nggak didukung, ya agak susah untuk kita bisa membeli ataupun menjualnya seperti itu, Sob. Nah, tadi kita udah test drive mobil ini lumayan jauh lah ya Om ya. Lumayan jauh dan udah lumayan. Jadi sebenarnya sih beda nih sama Om Papau, ini emang biasa main mobil tua ya. Jadi emang dia langsung bisa klik sama mobilnya. Ada beberapa orang yang ketika, kan gue juga sering nemenin orang test drive juga, nggak ada yang seluas ini, kadang-kadang lama untuk mungkin ya menurut kacamata saya mungkin ekspektasi dia terlalu tinggi. Itu permasalahan cuma di situ aja sebenarnya. Kalau dia bisa mengerti akan kondisi mobil tua, ya ada PR, itu benar. Karena mobil tua manapun, kalau seharga mobilnya itu nggak masuk akal, itu jarang banget ada gitu. Kalaupun ada pasti tinggi banget harganya. Jadi untuk kalian-kalian yang mau berkecimpung di mobil tua, jangan terlalu berekspan tinggi dulu deh. Karena harga yang ditawarkan pasti sesuai dengan kondisi. Itu aja pakemnya. Betul. Oke. Sobat Gembul, pokoknya untuk di episode kali ini gue yang menguasainya ya, oke? Nah, pokoknya buat yang belum subrek, pokoknya buat Sobat Gembul, subrek, klik, like, comment, share ke teman-teman semuanya. Karena di videonya Om Papau ini banyak edukasi, banyak ilmu buat teman-teman semua dalam bidang otomotif. Jadi buat yang beli mobil pun nanti nggak akan ketipu lah, minimalnya seperti itu. Meminimalisir. Kita turun ya. Oke.